Kembali lagi di channel SKJT Elektronika. Oke, kita masuk ke bagian 3, yaitu struktur kontrol. Oke, di dalam struktur kontrol di sini saya bagi menjadi 3, yaitu kontrol seleksi, perulangan, dan sekuensial. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas tentang struktur kontrol seleksi terlebih dahulu. Nah, di dalam struktur kontrol seleksi ini ada 4, yaitu if else, kemudian if else if, kemudian switch ya. Untuk video yang bagian ketiga yang pertama ini, kita akan fokus pada if terlebih dahulu. Jadi cara gunain if itu gimana, itu kita harus ketahui, dan yang akan kita bahas dan topik utama yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, kita langsung aja ke program di sini. Oke, ini ada 2 variabel yang akan kita gunakan, yaitu sensor 1 dan sensor 2. Oke, kita masukin ke dalam variabel sebuah nilai ya. Oke, untuk penulisan if itu seperti ini ya. If, kemudian buka kurung, tutup kurung, kemudian kurung kerawal. Nah, di dalam if ini, if itu cuma taunya dia cuma benar dan salah ya. Jadi cuma true atau false. Jadi cuma dua ini ya. Jadi jika di sini nilainya true, maka dia akan menjalankan program di dalam kurung kurawal ini. Jika sebaliknya, yaitu false, maka dia akan mengabaikan program di dalamnya ini, di dalam kurung kurawal ini. Oke, contoh kasus untuk penggunaan sensor, yaitu contoh kasus menggunakan sensor suhu. Nah, jika saya ingin di suhu 35 ke atas kipas aktif, nah seperti itu bisa kita gunakan if ya. Kita gunain aja operator perbandingan yang kita pelajari kemarin. Nah, itu kita bandingkan di if di sini. Nah, oke, kita masukin sensor 1, kita gunain variabel ya, sensor 1 lebih dari 35. Oke, maka kipas aktif ini saya gunain serial monitor terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi saya manfaatin serial monitor. Untuk seri kali ini saya menfokuskan agar kalian paham terlebih dahulu penggunaan struktur kontrol dan yang lainnya. Jadi saya nggak gunain hardware selain microcontroller. Jadi kita manfaatin serial monitor aja untuk belajar. Oke, nah nanti dia jika ini bernilai true, maka akan mengeprintkan di serial monitor, yaitu kipas aktif ya. Oke, ini kita rubah nilainya jadi 36. Tadi kan maunya jika lebih dari 35 ya, kita buat 36, maka dia akan masuk ke dalam if. Oh, ini ada miss sedikit, nah saya hapus. Oke. Oh, nggak apa-apa ya, nggak error tadi.
Oke, nah ini dia, kita restart mikronya. Nah ini dia akan masuk ya, langsung mengeprintkan kipas aktif. Nah, ini kan 35 ya, jadi sensor ini kan maksudnya 36, sensor ini bernilai 36. Jadi apakah 36 lebih dari 35? Nah, 36 kan lebih dari 35, maka dia akan bernilai true ya di sini. Nah, ketika ini bernilai true, maka syarat di if ini terpenuhi ya. Kemudian dia akan masuk ke dalam kurung kurawa dan menjalankan serial monitor dan mengeprintkan ini ya, kipas aktif. Nah, seperti itu ya untuk cara kerja dari if. Jika kita buat 33 atau di bawah 35, maka dia akan bernilai false ya. Sini dia bernilai false. Jadi untuk if di sini, di dalam ini, itu kalian bisa gunain operator yang lain ya, seperti contoh pakai operator logika. Nah itu juga bisa, ini operator pembanding dikolabkan dengan operator logika, itu juga bisa. Kita hapus dulu, kita restart. Nah ini dia nggak nulis kipas aktif, jadi di sini nggak masuk ya, di dalam kurung kurawa ini dia nggak dibaca atau diabaikan. Oke, kita coba ke yang lebih dalam, atau kita collabin dengan apa, operator logika AND. Oke, kita buat, seumpama kita buat apa ya, 2 sensor lah, kita buat 2 sensor, kita mau batasin. Jadi sensor, jika sensor mendeteksi 30 ke bawah, ke atas, 35 ke bawah, jadi di antara 30 sampai 35 itu kipas aktif. Di luar angka tersebut kipas tidak aktif. Jadi di bawah 30 itu kipas tidak aktif, di atas 35 kipas tidak aktif. Jadi kipas akan aktif di atas 30 tetapi di bawah 35 begitu. Oke, kita bisa gunain yang N ya, N. Oke, di sini saya udah ini udah deklarasikan sensor 2 itu 30 ya. Ctrl V, kemudian kita buat lebih dari 30, kurang dari 35, lebih dari 30. Oke, kita buat 2 ya. Ini kita rubah-rubah di sini untuk variabelnya. Untuk sensor 1 kita kasih nilai 33, kemudian sensor 2 kita kasih nilai katakanlah 27 lah. Oke, jadi nanti nilai balik dari perbandingan ini dia akan false ya, karena saya gunain N. Oke, kita upload. Jadi N itu kedua-duanya ini harus bernilai true, baru nilai balik dari N ini dia bernilai true. Oke, don't uploading, kita hapus dulu. Nah ini dia tidak mengeprintkan ini kan kipas aktif kan, jadi di serial monitor tidak ada pemberitahuan kipas aktif ya. Itu karena di sebelah sini dia tidak memenuhi syarat ya, jadi dia bernilai false. Kemudian N di sini itu harus bernilai true jika ingin keluarannya itu true ya.
Nah, jika keluarannya false maka tidak memenuhi syarat if, kemudian program di bawahnya ini dia akan diabaikan. Oke, jika kita buat 31 gitu. 31. Oke, kita upload. Maka nanti dia akan masuk di if ini ya. Jadi di dalam kurung kurava ini akan dibaca ya programnya. Karena keduanya ini memenuhi syarat ya. Jadi ini sensor 1 dia bernilai 33. 33 itu kurang dari 35 ya, sudah pasti. Kemudian sensor 2 di sini dia 31. 31 itu lebih dari 30. Nah, ini bernilai benar. Oke, kita pause dulu, kemudian kita restart. Nah, ini dia akan masuk di dalam if dan menjalankan program di dalamnya. Oke. Nah, kita coba yang sensor 1. Kita buat 36. Nah, kita upload. Apakah yang akan terjadi? Tentunya yang akan terjadi tidak akan menjalankan program di dalam kurung kurava ini ya. Jadi ini di serial monitor tidak muncul ya kipas aktif. Nah, pemberitahuan kipas aktif. Oke, kita hapus, kemudian kita restart. Nah, ini dia tidak ada pemberitahuan ya. Oke, jadi program ini diabaikan. Oke, untuk penjelasan if itu seperti itu, semoga kalian paham. Jadi untuk kesimpulan itu sangat sederhana ya, itu if ini jika dia bernilai true maka dia akan masuk ke dalam program. Nah, jika dia nilai perbandingan ini bernilai false maka program di dalam if ini akan diabaikan ya. Kesimpulannya cuma seperti itu ya untuk if. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga di share. Oke, sekian dan terima kasih.